Roma 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku ini turut bersaksi dalam Roh Kudus. Makasih. Roma 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Roma 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Yesus, dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku Tuhan turut bersaksi dalam Roh Kudus. Roma 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Amin. Roma 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turun bersaksi dalam Roh Kudus. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes. Wah, hari ini hari Minggu pagi kita mau mulai melakukan ibadah dan memuji menyembah Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Kau telah mengumpulkan kami pagi ini Tuhan. Tuhan, walaupun kami masih beribadah secara online Tuhan, tapi kami tahu Tuhan Engkau selalu ada dimanapun kami beribadah Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin jalan ibadah kami Bapa, biar Engkau urapi setiap kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, Dia senang dan riangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita misalkan anak monyet di mana sih Kak? Kebun binatang. Kebun binatangnya kira-kira tempatnya di mana? Di kandang, di bawah atau di atas pohon? Di atas pohon Kak. Nah kalau kita kan anak Tuhan, berarti kita ada di rumah. Di rumah Tuhan. Ada di gereja. Sekarang kita mau nyanyikan lagu kedua ya.
cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, tidak boleh panjang sabar itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, tidak boleh panjang sabar itu anak Tuhan. Panjang sabar itu anak Tuhan, panjang sabar itu anak Tuhan. Yeah. Nah, walaupun sekarang kita mau nyanyi lagu ketiga nih. Nah, walaupun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setianya Tuhan gak pernah beranjak dari kita semua nih. Kita lanjut nyanyi lagu ketiga ya adik-adik, harus semangat ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, adik-adik, kita barusan sudah memuji Tuhan. Waktunya sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kakak persilakan adik-adik untuk duduk deh. Kita mau berdoa dan menyanyikan satu pujian sebelum mendengar firman Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu
syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dari awal ya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Adik-adik, ayo kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau sungguh baik, Bapa, Kau luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Tuhan, sekarang kami mau dengerin firman Tuhan, biar kami memiliki telinga seorang murid yang mau dengerin firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan biar apapun yang kami dengar nanti dapat kami ingat dan dapat tertanam dalam hati kami untuk menjadi buah yang manis Tuhan untuk-Mu. Terima kasih ya Bapa, Kau berkati juga kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kakak Angel. Nah, tadi kita udah puji-pujian bersama-sama. Sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang di sini udah siap? Angkat tangannya. Nah, kalau gitu kita berdoa dulu yuk sebelum mendengar firman Tuhan ya.
Yuk, kita sama-sama lepas tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan kembali mengumpulkan kami di ibadah online ya Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan agar firman-Mu itu selalu tertanam dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sayang sekali sama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelumnya Kak Angel mau tanya sama adik-adik, minggu lalu Kak Glory cerita apa ya? Coba masih ada yang inget gak ya? Cerita tentang siapa ya? Bapak siapa ya adik-adik ya? Benar, Bapak Stefanus. Nah, Bapak Stefanus itu adalah Bapak yang setia sekali, yang sayang sekali sama Tuhan Yesus, ya kan? Walaupun banyak orang yang gak suka, walaupun dia dijelek-jelekan, tapi dia tetap sayang sama Tuhan Yesus, tetap percaya sama Tuhan Yesus, ya kan? Nah, kali ini ada seorang Bapak juga yang dia percaya juga sama Tuhan Yesus. Dia seorang yang taat, mempunyai iman yang besar sama Tuhan Yesus. Siapakah Bapak itu? Siapa ya kira-kira? Coba-coba nih, kakak kasih clue-nya buat adik-adik. Coba ya, ini lagu apa nih? La 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 la. Yang tahu? Sekali. La 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 la. Benar, Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Nah, tentang Bapak Abraham. Kenapa ya? Kakak bisa bilang Bapak Abraham itu seorang yang taat, seorang yang percaya, dan mempunyai iman yang besar sama Tuhan? Nah, begini ceritanya adik-adik. Kenapa kakak bisa bilang Bapak Abraham taat? Karena Bapak Abraham itu dulunya tinggal di daerah yang namanya Haran. Lalu Tuhan berfirman sama Bapak Abraham yang dulunya namanya Bapak Abram ya adik-adik, sebelum Tuhan ganti jadi Bapak Abraham. Abram, kamu harus pindah dari Haran ke tanah Kanaan. Kira-kira Bapak Abram atau Bapak Abraham itu dia mau nurut gak ya sama Tuhan? Mau taat gak ya? Padahal di daerahnya, di Haran itu, dia sudah ada rumah, sudah ada keluarga, hidupnya sudah enak. Tapi Tuhan berfirman untuk pindah ke tempat yang lain, ke tanah Kanaan yang Bapak Abraham belum pernah ke sana. Kira-kira Bapak Abraham nurut gak ya sama Tuhan? Benar, Bapak Abraham nurut, taat. Dia ikuti apa kata Tuhan Yesus. Dari Haran, dia pergi ke tanah Kanaan. Nah, dia membawa seluruh keluarganya untuk tinggal di tanah Kanaan. Lalu, Tuhan selalu memberkati Bapak Abraham juga. Nah, yang pertama taat ya. Dia ikutin apa kata Tuhan. Kedua, kenapa Bapak Abraham kok bisa dibilang percaya? Tahu nggak adik-adik? Bapak Abraham sama istrinya, Ibu Sarah, belum punya anak, belum punya keturunan. Lalu Tuhan berfirman sama Bapak Abraham, kalau Bapak Abraham akan mempunyai anak, mempunyai banyak keturunan. Lalu tahu nggak apa adik-adik yang terjadi? Ketika Bapak Abraham berumur 100 tahun, Tuhan memberikan seorang anak yang dijanjikan sama Tuhan dan diberi nama Ishak. Dan pada saat menunggu Ishak itu lahir, Bapak Abraham percaya, selalu percaya sama Tuhan. Pasti
pasti Tuhan akan memberikan keturunan buat Bapak Abraham. Akhirnya Bapak Abraham dapat deh, dikasih sama Tuhan Ishak. Nah, lalu Bapak Abraham senang sekali, sayang sekali sama Ishak, ya kan? Karena Ishak itu anaknya ditunggu-tunggu yang dijanjikan sama Tuhan. Lalu suatu hari Tuhan berfirman lagi sama Bapak Abraham. Tahu nggak adik-adik? Tuhan meminta Bapak Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran untuk Tuhan. Wah, Bapak Abraham kaget. Biasanya kalau yang jadi korban bakaran itu, korban untuk Tuhan itu biasanya binatang-binatang seperti domba, lembu, kambing. Tapi ini anaknya, si Ishak yang mau dipersembahkan. Kira-kira Bapak Abraham mempunyai iman yang besar nggak ya sama Tuhan? Imannya bergoyang nggak ya? Jadi nggak sayang lagi sama Tuhan, atau dia tetap taat, dia tetap percaya, mempunyai iman yang besar sama Tuhan ketika anaknya diminta untuk jadi persembahan? Menurut adik-adik gimana? Ya benar adik-adik, Bapak Abraham mempunyai iman yang teguh, iman yang besar sama Tuhan. Walaupun Ishak itu anaknya, tapi Bapak Abraham tetap menomorsatukan Tuhan. Bapak Abraham tetap taat sama Tuhan. Bapak Abraham tetap percaya sama Tuhan kalau ini akan menjadi hal yang baik. Dia berserah sama Tuhan. Lalu apa yang terjadi adik? Bapak Abraham, Ishak sama 2 orang pembantunya ikut. Nah, untuk pergi ke gunung mempersembahkan. Setelah mau naik ke gunung, ini pembantunya disuruh tunggu. Cuma Bapak Abraham sama si Ishak aja yang naik. Ketika mau mempersembahkan, Ishaknya diikat, ditaruh di atas mezbahnya. Ketika mau diambil pisaunya, mau didekatkan ke Ishak, tiba-tiba Tuhan bilang, "Stop, berhenti Abraham." Apa yang terjadi? Tuhan bilang sama Bapak Abraham, "Aku percaya kalau Bapak Abraham itu sangat sayang sama Tuhan Yesus." Nah, ternyata Tuhan Yesus hanya menguji Bapak Abraham. Bapak Abraham setia nggak sih sama Tuhan? Bapak Abraham masih tetap percaya nggak sih sama Tuhan? Bapak Abraham tetap sayang nggak sih sama Tuhan? Walaupun sesuatu yang berharga untuk Bapak Abraham diberikan kepada Tuhan tuh masih percaya nggak sih? Ternyata Bapak Abraham masih tetap percaya, bahkan rela memberikan anaknya yang dia kasihi untuk Tuhan. Karena Bapak Abraham lebih mengasihi Tuhan Yesus. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Kita juga harus mempunyai iman yang kuat, iman yang teguh. Kita taat, kita percaya sama Tuhan. Jangan takut kehilangan apapun, karena ada Tuhan Yesus. Ya adik-adik, tetap menomorsatukan Tuhan. Seperti Bapak Abraham, dia menomorsatukan Tuhan. Setelah kita menomorsatukan Tuhan, Tuhan akan melihat hati kita. Dan Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan selalu menjaga kita. Oke adik-adik, jangan lupa ya, harus selalu taat, harus selalu percaya, harus mempunyai iman yang teguh sama Tuhan, agar kita bisa menjadi berkat, agar kita bisa menjadi saksi buat semua orang. Oke adik-adik. Nah, kalau gitu sekarang kita berdoa dulu yuk. Kita mau tutup firman Tuhannya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang Tuhan sudah berikan. Kami mau menjadi anak yang selalu taat, menjadi seorang yang selalu percaya dan mempunyai iman yang besar Tuhan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, Tuhan sudah mengajarkan banyak sekali dalam kehidupan kami. Jadikan kami sebagai alat-Mu, sebagai saksi-Mu dimanapun kami berada.
Pakai kami luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Wah, bagus banget kan firmannya. Semoga adik-adik terberkati dengan firman yang kakak sekolah minggu bawakan ya. Wah, sedih banget nih, kita sudah ada di akhir ibadah sekolah minggu kita ini. Nah, sebelum kita ingin beraktivitas kembali dengan aktivitas kita masing-masing, kita ingin mengangkat pujian lagi kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya adik-adik. Syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, kami boleh selesai beribadah Tuhan pada hari ini. Bapak-bapak, Engkau berkati kami Bapak, agar tadi firman yang kakak sekolah minggu sampaikan kepada kami Tuhan bisa kami tanam di hati kami Bapak, bisa berbuah di kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau pimpin setiap kami, Engkau pimpin kakak-kakak sekolah minggu hari ini Bapak-bapak. Sekarang kami ingin melakukan aktivitas kami kembali dengan masing-masing Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau tuntun setiap langkah kami Bapak, agar apa yang kami kerjakan bisa berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan, sekarang kami juga ingin berdoa seperti apa yang Kau ajarkan kepada kami Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.